dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Allah masih memberikan kita izin untuk kita menabung amal yang banyak. InsyaAllah mudah-mudahan walau dalam waktu yang singkat yang Allah berikan umur pada kita semuanya, dapatlah kita gunakan dan kita manfaatkan untuk menjemput keridhaan Allah Subhanahu wa taala sambil kita menunggu penjemputan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya. Selawat dan salam selalu kita ucapkan pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita cintai, kita rindukan. InsyaAllah beberapa hari kita akan memperingatikan tanggal kelahirannya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kita berjumpa dan bertemu dengannya. Kita akan mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan kerinduan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah, Allah menjadikan kita bersama yaumil qiyamah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para keluarga dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, kita doakan semoga Allah curahkan rahmat dan karunia selalu ila yaumiddin. Imam besar yang kami muliakan, seluruh pengurus masjid yang kami hormati, dan teristimewa pada seluruh jamaah Jumat yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Saudara jamaah Jumat rahimakumullah, dunia yang kita tempati ini, yang sama-sama kita maklumi dan kita sadari bahwa sebuah tempat persinggahan yang Allah berikan yang begitu singkat dan pendek. Yang kedua, tersingkat dalam perjalanan hidup kita setelah alam rahim. Dunia ini adalah merupakan sebuah tempat yang penuh dengan masalah. Sehingga kemana saja kita pergi dan kita lari dari permasalahan dalam dunia ini, kita tidak berjumpa dengan permasalahan. Lari dari masalah, berjumpa dengan masalah yang baru. Menghindarkan daripada masalah, kita bertemu dengan masalah. Kadang-kadang kita mencari solusi pada orang yang bisa menyelesaikan masalah, yang pandai menyelesaikan masalah. Kadang-kadang orang yang menyelesaikan masalah pun lebih banyak masalah daripada kita. Yang intinya, dunia yang Allah ciptakan sebagai tempat persinggahan kita sementara ini penuh digelut dengan permasalahan-permasalahan. Jemaah sekalian, dikala kita berhadapan dengan permasalahan dalam hidup ini, jangan kaget dan jangan terkejut, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan terlalu bersedih. Jauh-jauh hari sebelum kita berada dalam dunia ini, sebenarnya pengetahuan ini sudah kita maklumi sebenarnya. Suatu ketika Nabiullah Sulaiman AS berjumpa dengan semut, sempat berwawancara. Nabi Sulaiman bertanya pada semut, wahai semut, lima tasud, kenapa engkau berpakaian dengan pakaian hitam? Semut menjawab, ya Sulaiman, hadhihi darul masaib, ini dunia adalah merupakan tempat musibah, tempat penuh dengan masalah, tempat penuh dengan ujian. Orang yang menerima musibah lebih layak dan lebih cocok pakai pakaian-pakaian hitam. Saudara masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam pengajinan, dalam aduan bahan ciptaan Nabi Allah Adam AS, Allah lebih banyak menyeramkan jasad Adam dengan air kegundahan daripada air kesenangan. Maka yang umatnya, cucu-cucunya di dalam dunia ini, lebih banyak kita menghadapi musibah dan cobaan, gelisah dan duka, permasalahan dan permasalahan, ketimbang dengan kesenangan-kesenangan yang kita timbang. Saudara sekalian, dikala kita tidak ada pekerjaan,
Siang dan malam kita mencari pekerjaan di mana ada pekerjaan. Menurut perkiraan kita bahwa dalam pekerjaan kita itu sebagai solusi daripada permasalahan hidup. Rupanya dikala kita berduduki di jabatan umpama yang telah kita sandangkan, di situ lebih besar masalah daripada sebelumnya. Dikala kita tidak ada tempat mencari pencaharian hidup, kita cari modal untuk berjualan. Kita anggap dalam penjualan itu menjadi keuntungan, mendapat keuntungan, dapat membebaskan kita dari permasalahan hidup. Rupa-rupanya semakin banyak yang kita dapatkan, semakin hutang pun menumpuk, permasalahan lebih besar. Sebelum kita punya anak juga demikian, kita berharap ada anak-anak kita yang membebaskan kita daripada permasalahan hidup. Rupanya anak pun jadi permasalahan besar dalam hidup kita. Yang intinya jemaah sekalian, itulah dunia yang kita tempati. Pertanyaannya, kenapa Allah jadikan demikian? Jemaah sekalian, jawaban yang pertama, bahwa Allah tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat keabadian kita. Sehingga Allah menjadikan dunia ini bukan sebagai tempat yang nyaman bagi kita hidup. Agar kita lebih teringat kepada negeri yang abadi kita, yaitu alam syurga. Walaupun siang dan malam kita usahakan mencarikan dunia ini, menjadikan dunia ini sebagai tempat yang aman. Kita kumpulkan harta benda yang banyak. Kita buat rumah yang begitu mewah-mewah. Membeli kendaraan yang hebat-hebat dan sebagainya dan sebagainya. Ingin dijadikan sebagai tempat yang aman dan nyaman di dunia ini. Allah tidak merelakan. Allah tidak merelakan itu. Bagi orang-orang yang mukmin, yang ingin Allah jadikan itu sebagai penghuni surga, tidak Allah jadikan dunia ini sebagai tempat yang aman bagi mereka. Tetapi Allah timpakan bermacam-macam ujian dan cobaan agar kita menjadi bosan hidup dunia ini. Kita lebih teringat pada kampung halaman kita yang abadi. Suatu ketika sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, semua umat sebenarnya ingin masuk syurga, akan tapi kenapa dia takut kepada kematian? Padahal gerbang untuk menuju kepada surga itu harus menempuh kematian. Kenapa dia itu takut?" Pertama Rasulullah menjawab, "Hai sahabatku, karena manusia itu semua kecintaannya mereka itu simpankan di alam dunia. Semua kesukaan dan kecintaannya semua mereka simpankan di alam dunia. Sehingga mereka itu enggan untuk mati. Coba kalau misalnya semua kecintaan mereka limpahkan, mereka kirimkan ke alam akhirat, pasti mereka itu merindukan akhirat. Tak ubah bagaikan seorang perantauan di alam yang jauh, di tempat yang jauh. Semua hasil daripada kerjaannya, gajinya dan semua rezeki yang dia dapatkan di alam rantau, semua mereka itu kirimkan ke kampung halamannya. Saya rasa tidak ada perantau itu yang tidak ingin pulang ke kampung halamannya. Akan tapi kalau misalnya seorang yang perantauan itu yang tidak cerdas, yang tidak bijak, apa saja yang didapatkan di alam perantauan semua dihabiskan di alam rantau. Kemudian mereka itu menjadikan sebagai tanah airnya alam rantau itu. Kapanpun dia itu tidak akan berminat untuk pulang ke kampung halamannya. Akan tapi beginilah perbandingannya. Kalau misalnya orang mukmin itu hartanya, jabatannya, apa saja yang dia miliki, semua dikirimkan, diinvestasikan ke akhirat. Pasti orang itu merindukan akhiratnya. Makanya jawaban Rasulullah, kenapa orang itu enggan untuk menghadapi kematian, tidak mau mati? Karena semua kecintaan mereka itu semua mereka tinggalkan di dunia. Semua mereka itu abadikan di dunia, padahal dunia bukan tempat abadi. Makanya Allah sayang kepada orang-orang mukmin agar hati kita tidak terlena dan terlalai dan terbuaikan dengan kecintaan kita itu dalam dunia. Di lagi anak-anak kita pada jabatan yang kita sandangkan, Allah cabut jabatan itu. Di lagi anak-anak kita kumpulkan harta, Allah cabutkan harta itu. Di anak-anaknya kita bergaul dengan sahabat-sahabat yang bisa mengangkatkan kita pada derajat yang tinggi, Allah pisahkan kita di mereka. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terbuai dan terlena dengan dunia kita ini. Makanya jemaah sekalian, dikala Allah gilirkan cobaan demi cobaan pada kita itu, ambillah hikmah di balik itu. Pasti Allah kena sayang pada kita, Allah sapihkan kita di kecintaan kita ini. Dunia kita adalah termasuk hobi kita. Apa yang kita hobi itu termasuk dunia kita, yang kita buru dan kita kejar setiap hari.
Kadang-kadang Allah sapihkan kita daripada kecintaan kita itu, agar kita tidak terlalu teringat kepada dunia ini. Kita mempersiapkan diri untuk pulang pada akhirat. Jemaah sekalian, yang kedua, hikmah bertubi-tubi permasalahan yang kita hadapi dan cobaan yang silih berganti, karena Allah ingin mengampunkan dosa kita. Surga itu tidak bisa dihuni oleh orang-orang yang penuh dengan dosa sebelum Allah hapuskan, dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Di antara cara Allah menghapuskan dosanya hambanya itu, yaitu dengan Allah timpakan silih berganti permasalahan hidup, penderitaan hidup. Makanya jemaah sekalian, dikala seseorang itu banyak dosanya, Allah menyuruhkan kita memilih di antara dua. Apakah dosamu akan saya ampunkan dengan banyaknya amalan ibadahmu, engkau perbanyakkan amalan-amalanmu kepadaku dan engkau dekatkan diri kepadaku, ataupun engkau ambil satu porsi lagi, yaitu aku timpakan penderitaan hidup untukmu. Itu hak pilih kamu. Dikala Allah Subhanahu wa taala melihat kita ini semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, walaupun kadang-kadang dalam suasana sempit, dalam suasana menderita, semakin kita menjauh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara Allah mengampunkan dosa kita, semakin Allah timpakan penderitaan hidup untuk kita. Yang kejiat nya kelam saja menyo urang udep pedih dan maksiat nyan habis-habis pedih kanyan. Karena apakah semakin maksiat kita mah, semakin Allah SWT timpakan penderitaan hidup udip untuk urang. Kiban cara istighfar yang banyak, dekatkan diri pada Allah. Kita Allah ampunkan dengan lewat daripada kebaikan-kebaikan kita, sehingga tidak Allah timpakan penderitaan hidup untuk kita. Akan tetapi dikala kita tidak menempuh jalan yang satu lagi itu, pasti Allah timpakan kita bertubi-tubi penderitaan hidup. Yang kejiat jemaah sekalian, dalam suasana seperti ini juga Allah lagi menimpakan kita bermacam-macam cobaan, termasuk penyakit yang kita derita, termasuk sempitnya ekonomi yang sedang kita derita. Tak usah kita andalkan terlalu jauh dengan teknologi. Teknologi tidak bisa menjawab permasalahan. Kalah gejuk oleh Allah dan kepada contoh-contoh urun jamun, hebat-hebat dan urun jamun, tak sanggup menjawab permasalahan. Coba kita lihat hari ini, untuk menyelesaikan permasalahan ini saja, di mana orang yang pandai bisa menyelesaikan masalah? Belum sanggup menyelesaikan masalah. Haya atau pegat ubat pertanian, semakin banyak Allah berikan penyakit, kadang-kadang lebih daripada obat yang tersedia. Cukup hebat-hebat urang. Dulu pernah kita lihat, pernah kita dengar sejarah, ada kapal yang dibuat untuk anti tenggelam. Setelah siap dibuat, Allah tenggelamkan, terus buktikan bahawa tidak sanggup menjawab permasalahan. Teknologi tidak bisa menjawab permasalahan. Jamaah sekalian, sadar adapun tidak kita, akui adapun tidak, hanya dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan masalah. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita ingin bermanja-manja dengan yang memberikan masalah, pasti masalah itu akan dicabut. Akan tapi kalau kita mengandalkan diri hebat diri kita ini dengan teknologi yang hebat, keangkuhan kita angkat ke permukaan. Telah dahulu orang-orang yang hebat itu mengangkatkan keangkuhan mereka ke permukaan. Fir'aun dan Namrud dan Karun itu mereka adalah tokoh-tokoh terhebat. Sehingga pada hari ini kita baru mau mencoba pelemah kehebatan roh tu. Ada sekali Fir'aun mentau dek pegah nepiyuh dungku, baik nama yudron li. Kasih mengelung mentau. Sekali Fir'aun mentau dek. Sekali Namrud mentau dek lagi yang jikin matanya. Baik nama yudron li dungku, bah kajiat long mentau. Nu contoh long mentau. Kalau dalam jabatan saya sudah naik pangkat ketuhanan, telah ramai orang mengakui saya sebagai Tuhan. Pangkatnya orang kan hendak tingkatnya lom, hendak tingkatnya lom. Jumlah tak tingkat pangkat ni. Kalau untuk tingkatnya kan hayu aji itu yang baru coba tapi hantruk dah kena. Yang kejian dengan contoh-contoh orang yang dahulu jadi sebagai muktabar iktibar bagi kita semuanya. Jangan coba. Karena Allah Subhanahu wa taala cepat sekali Allah kirimkan penderitaan hidup pada kita dikala kita mengangkat kesombongan kita pada Allah. Angkat kesombongannya,
Mi dalam bahasa Aceh ada kele katanya. En watai gehoi hana mendapu pe pinyan sombong ni. Seruan azan, ajakan kebajikan, seruan untuk mengaji, kita tidak mempedulikan itu. Itu sombong kita. Kalau mentang kadang-kadang ini ada telefon dulu mibut, han sombong, kita sombong je mibut hapi. Hek ada telefon sebut, hapi. Itu sombong kita ukur. Nyandumnan mendengar sombong dan apalagi kadang-kadang kita tidak nampak Tuhan dalam semua cerita. Semua cerita-cerita yang kita lalui, semua yang nampak adalah kehebatan. Teknologi yang nampak. Ngonyo pulan, muno kutak, muno kucang. Sehingga terhijablah Allah Subhanahu di balik itu. Bagi orang-orang yang mukmin sebenarnya dengan penderitaan-penderitaan yang Allah kirimkan, kejadian-kejadian yang beda yang Allah antarkan ke hadapan kita, semakin nampak Allah Subhanahu wa taala, semakin nampak Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang munafik tidak akan nampak itu. Semua mereka itu karena gagal ji, karena salah ji, tetap lagi kan. Makanya jemaah sekalian, mudah-mudahan hati kita yang masih diendapkan iman, yang masih ada iman dalam dada kita, jangan kita lupakan itu bahawa Allah memberikan cobaan untuk kita agar kita dekat dengan Allah. Mudah-mudahan janganlah kita sampai ditimpakan bertubi-tubi oleh Allah SWT penderitaan untuk menghapuskan dosa. Kalau bisa, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pribadi kita mendekatkan diri, Allah bebaskan diri kita. Kalau keluarga kita mendekatkan diri dengan Allah, keluarga kita dilindungi oleh Allah. Kalau rakyat dan masyarakat dan pemimpinnya dan negaranya mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah membebaskan negara itu. Pada hari ini, jemaah sekalian, kenapa kita melihat seorang Raja Brunei selalu menyuarakan dengan panggilan-panggilan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka yakin bahawa permasalahan itu bisa menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala. Usaha ya usaha. Lewat teknologi kita usaha. Lewat usaha bermacam-macam sebab dan sebab itu kita usaha. Akan tapi dia menjauh diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjawab masalah. Jemaah sekalian, di antara hikmah Allah antarkan penderitaan dan permasalahan hidup untuk kita adalah agar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih ikhlas kita, lebih tulus. Jemaah sekalian, tulus berbuat ibadah, derajat yang paling tinggi adalah tidak pernah mengharap balasan dari Allah sekalipun. Gedenya orangnya, ya, kadang-kadang ibadah tak puput, tak harap imbalan di dunia. Itu boleh-boleh, itu masih tingkat peringkat ibadah ikhlas tapi tingkat rendah. Tingkat ibadah ikhlas yang kedua, kita lakukan ibadah, kita harap balasan pada Allah tapi di akhirat. Yang tadi kita harap pada Allah tapi di dunia. Yang kedua, kita harap pada Allah tapi di akhirat. Yang satu lagi, tingkat ikhlas yang paling tinggi adalah beribadah tanpa mengharap balasan walau pada Allah sekalipun. Berbuat hanya berbakti semata kepada Allah tanpa mengharap imbalan walau tidak diimbal. Sekiranya Allah memberikan neraka bagi saya yang beribadah, saya siap terima. Dumnan tingkat ikhlas. Seorang anak yang ikhlas membantu orang tuanya tak pernah dilirik kepada gaji. Dan bahkan kalaupun ditawarkan apa yang kuberikan padamu nak, tak usah ayah, tak usah engkau berikan. Yang sudah ada pun belum sanggup saya bayarkan, apalagi engkau berikan yang lain. Dikala seperti itu, ayah pun bingung apa yang harus diberikan kepada anak yang tidak mau terima itu, yang tidak terlalu berharap. Gedenya tak ibadat pada Allah Subhanahu wa taala, baik tak tukat-tukat, baik tak buat perhitungan. Yang dan pegahnya dikala kondisi kita dalam menderita hidup pun jangan kurangi nilai ibadah. Itu sudah ikhlas kita. Baik entuk tinggal senang mentang ibadat, watai kagak penyakit kah nak ibadah ahli. Umpamanya kayak orang yang di rumah sakit, sewaktu sehat dia itu rajin ibadah, di waktu sakit dengan ibadah lagi, bahkan kadang-kadang meninggal dalam keadaan tidak ibadah. Ini bahaya sekali. Jemaah sekalian, banyak sekali orang meninggal di rumah sakit enggak salat. Ngangkat kena jarum gantungnya kayak penyebab mana teman yang lain. Kita tahu meninggalkan salat itu dosa besar. Meninggal dalam dosa besar itu termasuk
su'ul khatimah surah paling kurang itu. Kalau su'ul khatimah kubra itu murtad. Su'ul khatimah kubra surah mati dalam keadaan maksiat. Tinggal ibadah merupakan maksiat paling besar. Maka kita harus sadar di kala sakit itu bukan satu kesempatan dan peluang untuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun tetap ibadah kita tetap istiqamah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik waktu senang ibadah, waktu susah hana ibadah li. Netimpa bertubi-tubi oleh Allah dalam penderitaan hidup untuk kita agar kita kebal. Baik li tertipat-tipat gitu agar kita tidak memperhitungkan. Mana dia memperhitungkan? Kalau saya ibadah pun Allah berikan penderitaan hidup, untuk apa saya lakukan banyak-banyak? Untuk apa saya lakukan lebih besar-besar ibadah saya? Biasa saja. Itu kita masih belum ikhlas. Ikhlasnya hana tersukat ibadah kita. Tidak pernah kita bandingkan nilai ibadah kita dengan imbalan yang Allah berikan. Diimbal pun ya kita terima, kalau pun tidak diimbal pun tidak kita harapkan. Itu termasuk peringkat ikhlas paling tinggi. Makanya sewaktu-waktu kadang-kadang dicabar oleh Allah SWT untuk menaikkan jenjang yang tinggi. Kita ahli ibadah, rajin dan khusyuk kita ibadah, sering kita ikut pengajian, dikala uang kita penuh, ekonomi kita lancar. Akan tapi dikala saat-saat seperti ini kita semua lari dari pengajian, kita lari daripada semua kebaikan-kebaikan. Berarti ibadah kita kurang ikhlas masih. Maksudnya bukan belum naik kita pada jenjang derajat ikhlas yang tinggi. Masih kita ukur kalau Allah beri imbalan, kita melakukan. Allah berikan kesenangan, kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan. Jemaah sekalian, menyomentang dan buat perhitungan dengan Tuhan, ya Allah pun buat perhitungan dengan kita. Tapi dikala kita tidak membuat perhitungan dengan Tuhan, Allah dia membuat perhitungan dengan kita. Kita lihat saja seorang tukang yang kerja di rumah kita. Tidak urun tukang kerja rumah dan mesti krek bro hai pindah karena hana gaji buat pindahan. Yang tugas buka rumah saja. Itu yang kita bilang katanya. Tapi kalau misalnya dia itu kerja terus, kadang-kadang yang tidak hak dia kerja pun dia kerja terus, sampai sampah waktu dia pulang itu sudah terkumpul semua dibakar tu semuanya. Kita lirik orang seperti itu, kita akan pasti gaji berikan dia itu lebih tunjangan dan bermacam-macam. Tapi kalau misalnya kita buat perhitungan, pasti Allah juga memberi perhitungan. Kadang-kadang dia tikrek doa tak apa mentang, tak kun doa. Tak ada yang tunggu putra kelebihannya. Ohnya mudah, ampun deca tu, ampun decanya biasa mentang dia. Hana ada cok api doanya, karena ampun deca kelebihannya. Menyana urung pegah kalau misalnya ada yang ustaz menyampaikan apa kelebihan doa itu dapat rezeki kita, naik derajat yang tinggi, kita dikagumi orang. Oh kasih, cok pelapan tulis. Jadi katanya, tak sifat amal ibadah itu dengan ukuran-ukuran seperti itu. Sebenarnya asalkan namanya itu kebaikan, kebagusan, walaupun sehelai sampah, selembar sampah ada di masjid tercampak, pindahkan saja. Tidak ada orang lihat. Untuk apa dilihat orang? Kita ada perlu mengharapkan penilaian dari manusia. Kita mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, di antara kita dan Allah saja. Allah melihat tidak? Melihat, lakukan. Tak pernah diviralkan. Hana payah publikasi hari. Tiada ada juga boleh kepikir miskin mana je bak dunia hana pah dia. Untuk apa itu? Makanya jemaah sekalian, getimpa oleh Allah dalam penderitaan kita, geneu gedenya. Nah, tak sukat-sukat amalan dengan pemberian Allah. Kalau misalnya kita baik dengan Allah selama Allah memberikan nikmat, itu masih kita belum negara orang baik. Masih orang nakal kita. Jemaah sekalian, mudah-mudahan dari penderitaan-penderitaan yang Allah gilirkan kepada kita sebenarnya cukup banyak sekali tersimpan rahsia dan hikmahnya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa memetik hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Terutama sekali dalam hal menyikapi penderitaan hidup itu. Walaupun negeri penderitaan oleh Allah bagi kita itu tidak apa-apa, kita sikapi dengan baik. Sikapi dengan baik. Pertama ialah cara sikapi agar kita merasa nyaman dan tenang. Tak ingat mentang apa saja yang Allah berikan itu merupakan kebijakan daripada Sang Zat yang punya bijaksana dan ilmu yang luar biasa. Kalau kita misalnya mempasrahkan permasalahan kepada Sang yang bijak, tidak ada seorang pun yang tenang, yang tidak tenang, semua tenang. Maksudnya jemaah sekalian, kalau kita berada dalam sebuah mobil dan pesawat misalnya, kalau kita percaya kepada sang pilot dan sopirnya,
orang yang bijaksana dan pandai dalam mengelolakan mobil dan pesawatnya, kita pasti nyaman. Tertidur sampai kita. Akan tapi kalau misalnya kita ragu kepada yang membawanya itu, pasti kita tidak akan nyaman. Kalau dunia ini yang supirnya Allah sendiri, kebijakan adalah kebijakan Allah, zat yang maha bijaksana, yang tahu yang tidak kita tahu, kenapa harus kita bimbang di atas keputusan Tuhan? Kenapa kita harus memproteskan dengan hati kita seakan-akan itu tidak cocok untuk terjadi? Kenapa kita harus membuat unjuk rasa kadang-kadang? Dan karena Allah berikan seperti ini, kita tidak melakukan itu lagi. Kenapa demikian? Apakah kita tidak percaya pada Sang Pencipta alam itu, pengatur dunia ini dan akhirat, Sang yang bijaksana, lebih pandai dan lebih cermat, lebih bijak dalam pengaturannya, sehingga kita harus terprotes. Nyo tengok kadang-kadang BO mentang-mentang talawan bati dengan Tuhan, hanya manudip dia. Watai keduka-duka jabatan ni Tuhan yang susah dia. Seakan penukaran itu adalah kebijakan manusia saja. Itu kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Aman kita. Lihat darah Honda, darah motor, kadang-kadang lihat darah motor itu hujan lembrum kuto le motor tu. Mencet bati dia. Cet itu abah dia. Cetnya berontak kita. Seakan kita tidak pasrah pada takdir itu. Seakan kebijakan Allah memberikan hujan setelah kita menyucikan mobil itu tidak cocok. Coba bandingkan saja. Sebenarnya misalnya anak kita sendiri. Anak draw mentang, orang tidak sabah kebijakan, nyaknya ke kakak, abahnya ke adik, ke abang. Cet itu biar tua abah haji. Ipukah nak tepu api. Nyamyo ayah-ayah yang tatam dan paliu. Berarti ji hana rela keputusan ayah. Seakan lebih bijak dia daripada ayahnya. Tanyanya ada protes Tuhan lagi nya kadang. Hana cocok bati dia, hana timban bati itu. Penukaran jabatan tidak siap kita. Menan contoh, itu perlawanan di atas kebijakan Tuhan. Maka hana nyaman tanyo. Tapi kalau misalnya kita ikuti terus sebagaimana kebijakan Tuhan, kita terima saja. Kita tenang. Walaupun permasalahan hidup silih berganti, kita dalam posisi aman. Nyaman kita pasrah pada Allah. Mudah-mudahan dengan pasrah dan tawakal itu kita bisa menjawab permasalahan. Jemaah sekalian, banyak sekali jurus-jurus yang bisa untuk memberikan hati kita tenang dalam menghadapi permasalahan hidup, cobaan hidup. Ya insyaAllah mudah-mudahan kita semua bisa mempelajari agar kita menghadapi masalah ini yang telah Allah landakan bagi kita semuanya dalam hati yang tenang, ibadah kita tetap lancar, rezeki kita pun kalau misalnya agak sempit, hati kita tetap tenang, tidak terjadi permusuhan dan tidak terjadi perlawanan dengan Tuhan Allah kita semesta alam. Mudah-mudahan jemaah sekalian, dalam waktu yang pendek ini hanya ini yang bisa kita kupaskan dan kita bahaskan. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaatnya.